kita mah kebaktian pertemuan ta dunia siam nih pulih si Romulo betul nih si Rami di dalam Iya. Kamu kan dimulai nanti lah mulai belakang. boleh kalau orang nih tengah baru boleh siap ya terima kasih Kapolda Besari setelah menjadi tumpang bani warga dua dan selagi bulu pisang sisir bata kanan mengadongkon pertumbuhan ada pertumbuhan sektor tur dari fasilitas dari seminggu nama ngikut kayak kecakan yang bertugas foto dibawakan oleh Bapak Ketua Ida Purba teks Abraham Minggu juga nanti dibacakan secara agenda yang diambil dari satu Musa atau kejadian 39 satu Musa atau kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Khotbah nanti dibawakan oleh Inang Situa Febrianti Saragi. Doa syafaat untuk doa syafaat yang minta Bani Inang J. Sialoho Buru Purba. Doa syafaat. Medoli buat doa syafaat Inang J. Sialoho Buru Purba. Baru boleh masuk tonggo Bani tuan rumah. Kiri Senama susunan carata Bani saya pertanggungan Bani Borminon. Sebelum buka kita nak lebih berani menolak Bani siap keluarga kebalong pokok doa nasi tongkonon orang ini berani. Shalom, terima kasih untuk malam hari ini boleh kembali beribadah atau keluar rumah ini sampai pukul begitu. Dan kami mohon didoakan untuk kami semua kesehatan, untuk pekerjaan kami, lalu untuk Mesa yang akan berangkat kuliah ke Jakarta akhir Agustus ini, berdoa supaya dia bisa merantau dengan baik. Lalu berdoa juga untuk Opung, bersyukur untuk Opung yang boleh menjadi wakil kami sebagai orang tua Nesa untuk mendampingi Nesa pada 2 minggu pertama perkuliahannya. Biarlah Opung juga boleh sehat dalam perjalanan dari Medan ke Jakarta dan bisa mendampingi Pak Opungnya. Lalu ya berdoa untuk kita semua supaya sehat. Terima kasih. Ya terima kasih. Yang berikut dari kita yang datang di tempat ini. Doa Kesehatan aja lah bagi lansia. ya kesehatan untuk lansia. Yang kedua, kemana? Ya untuk persiapan semua ibadah minggu. Ya, nami japung si buat tonggo pangabiti mana nih? Untuk hagaluban, pokok rata. Jadi buka hitam kebaktian ta masuk meja bagas foto. Ya, untuk foto responsurnya diambil dari bagian A Salmian 126, bagian A Salmian 136. Ibagas kurang ini mata Bapa, wakon Tuhan Yesus Kristus, apa tandu ina pasing. Sito palagi bakal tahun. Amin. Puji ma Jehovah, ai pardear layak do iya, tongon ronsi sadukah ni do idok ni uhur ni. Puji mana bata disara ni bata, tongon rosi sedokah ni do hidup ni umurni. Puji ma Tuhan ni segala Tuhan, tongon ronsi sadukah ni do idok ni uhur ni. Menambah instalasi pengembangan bakal, tongon rosi sedokah ni do hidup ni umurni. Namanopa langit mahite hapentaran, tongon ronsi sadukah ni do idok ni uhur ni. Bahkan dalam tano
do kami do hidup ni murni. Namanya Yuhon panondang na bulon. Tongon ron si sadukah ni do hidup ni uhur ni. Maka tahun terima kasih Maris yang dinikmati di surga. Mohon rosi sedekah ni do kami do hidup ni murni. Martonggo Mahesa. Ham Tuhan yang mata Bapa nami na negeri atas. Puji-pujian apa terima kasih do sembah kenan nami humbamu. Halami holong apa hidup ni hurmu. Boy hanami mangadongkon pertangguhan ijon sadarion. Saya roh maham marsadawan pakun hanami. Ai hatamu do rigapan bani guluh namion. Saya persapkon ham mahanami marsada-sada. Ase ihabuluhkon hanami tong-tong halwahon nahun bamu. Amin. Bersama dengan Tuhan, buka itu kita, mendoring kita humbani haleluya nomor sada. Mendoring kita humbani haleluya nomor sada. Ayat sada pokok ayat na padahon. Haleluya nomor sada. Ayat sada pokok ayat na padahon. Jehovah sihol pujionku. Jehovah sihol pujionku rinpun kita. Jehovah sihol pujionku. Ai hamdonai batasi topau. Sai surut onduimu ubaku. Mengajar memuji goranmu. Menghite Yesus anakmu. Aselea dodingku bamu. Baik anakmu bobanon aku. Asebamu ibo banawoma. Sorak konton duimu baku. Manogu abai dalam natorsa. Ase tong-tong godabe urni. Jana mesek mamuji goranmu. Tanggal kita mahatami nebatan atau surat bani sada Musa bindu tolu berusia ayat sada adas sugani ayat 5. Si Joseph bangkit seramotkon rumani si Potifar. Tapi anggo si Joseph ibo ban ya tuat Masir. Jadi ibo si Potifar sada halak Masir. Pegawai istana ini parang. Kepala pengawal ini raja maya humbani halak Ismail. Nama membuat dia tuat hujai. Saya ihasumani ni batado si Joseph ai. Gabe jadi matong-tong na hinal jahoni. Jadi saya irumani tuani halak Masir ai do iya. Jadi dok ididah tuani nah hinasumanan nah jauh do iya. Anjana itu pak jahuba beganuk nah hinal jahon ni tangani. Jupahan hidup nihur maya ilobeni tuani. Boy maya gabe separugas ilobeni. Yakat magabe selamutkan rumah ni. Anjaga nuk nadong bani yondoskan mahu tangan ni si Joseph. Dok na pinabakit ni ayah gabe selamutkan rumah ni. Ronsa ganuk nadong bani. Ipasu-pasu jago bama rumah ni halak Masir ayah marhalani hon si Joseph. Pasu-pasu di Jehovah duna sogok bani ganuk nadong bani di rumah pakon ijuma. Amin. Martuah tu manangal hata nini mata anjana mari bagas korsi. Amin.
Laksana dari Tuhan, lontos matanya Tuhan kubata, hanya untuk kita. Baring haleluya nomor 400 siap lebih itu. Haleluya nomor 400 siap lebih itu. Haleluya nomor 400 siap lebih itu. Tolong di Yesus menggonggong ganup kuria. Tolong di Yesus menggonggong ganup kuria dan kuat kita. Tolong di Yesus menggonggong ganup kuria, napa totat kon asa daun tain, dameni ilma marahut paruh rata, hidup uhur di batar-batar tain. Dameni ilma manrahut paruh rata, hidup uhur di batar-batar tain. Ria bahita sahur martakap tangan, ibagas damena humbai Tuhain. Marpangarapan tong-tong bai horjani Tuhan, hataridahan ni hasit tonganin. Marpangarapan tong-tong bai horjani Tuhan, hataridahan ni hasit tonganin. Baik, Bapak Inang, saudara-saudari terkasih, kita satu di dalam doa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan, untuk setiap kebaikan yang boleh kami terima daripada Tuhan saja, sehingga kami seluruh jemaat sektor 3 boleh ada sebagaimana kami ada hingga malam hari ini ya Tuhan. Dan kami juga mau bersyukur kami boleh berkumpul di rumah keluarga terkasih di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan tibalah saatnya ya Bapa, kami mau duduk diam mendengar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah atas kami semua Tuhan, karena kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Inang, saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali di rumah keluarga terkasih di tempat ini untuk kita boleh memuji bersama, terkhusus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik, nats khotbah yang dapat kita baca, belajar bersama terambil dari Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Sesuai model B malam hari ini, saya mengajak Bapak Inang untuk membaca secara responsoria. Yang membawa Alkitab, mari kita buka Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Sudah mendapatkan, katakan amin. Baik. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5, pasal yang ke-5 saya bacakan dan seterusnya. Dengan judul perikop, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, aku berbalik rumahku karena sakit tubuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab pria itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku,
Kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan retak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang boleh kita baca bersama. Tema yang saya angkat dari Nats Khotbah ini adalah diberkati untuk memberkati. Dalam cerita Matius pasal yang ke-5 pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 ini bercerita tentang penyembuhan hamba seorang perwira dari Kapernaum. Ini merupakan salah satu mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan dari Nazaret. Ya. Selain dalam Injil Matius ini, Bapak Inang, cerita tentang hamba yang disembuhkan ini dapat kita temukan juga dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Jadi menurut cerita dalam Matius 8 ayat 5 ini, seorang perwira Romawi meminta tolong kepada Yesus yang saat itu singgah di Kapernaum. Dia meminta tolong kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Lalu kemudian Yesus menawarkan, baiklah aku akan datang ke rumahmu. Tetapi apa yang dilakukan dari perwira ini? Perwira ini justru mengatakan kepada Yesus untuk jangan datang ke rumahnya. Karena apa Bapak Inang? Karena sekalipun dia seorang perwira, dia merasa tidak layak rumahnya itu didatangi oleh Tuhan Yesus. Dia merasa rendah hati, rendah diri untuk menerima Yesus masuk ke dalam rumahnya. Tetapi yang perwira itu inginkan adalah kalau bisa Yesus cukup memberikan sebuah kata saja yang menyatakan kesembuhan bagi hambanya, itu sudah lebih dari cukup yang perwira ini maksudkan. Ya, jadi karena terkesan dengan permintaan yang ini, maka Yesus pun setuju. Ya, Yesus tergugah sehingga Yesus mau menyembuhkan hambanya. Sekalipun dari tempat yang lain, namun lewat kuasa kasih Tuhan, mukjizat itu pun terjadi. Jadi kalau kita mau bahas lebih dalam dari Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-13 ini Bapak Inang, ada beberapa hal yang dapat kita lihat. Ada beberapa hal yang dapat kita ketahui nantinya. Ada beberapa hal yang dapat kita tarik sebagai sikap yang teladan untuk kita lakukan sebagai orang percaya. Mari kita ketahui dulu, ada beberapa tokoh yang terlibat di dalam cerita ini. Tokoh yang pertama adalah Yesus, sang sumber berkat itu. Ya, melalui ini kita mengetahui, kita belajar, kita mengakui bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah pengasih, pemurah. Dia mau mengasihi tanpa melihat latar belakang si hamba itu. Tokoh yang kedua Bapak Inang adalah penyalur berkat. Yang menjadi berkat itu yaitu seorang perwira yang mau melihat kondisi hambanya dan dia tergerak untuk meminta Yesus menyembuhkan hambanya. Dan tokoh yang ketiga Bapak Inang adalah si penerima berkat, yaitu hambanya itu. Setelah kita mengetahui beberapa tokoh yang terlibat di dalam cerita ini, kita juga mau belajar. Ada sikap dari tokoh ini yang dapat kita teladani. Sikap yang pertama, kita mau belajar sikap yang dapat kita temui dari cerita ini adalah sikap kerendahan hati. Sikap kerendahan hati, mari kita baca di ayat yang ke-8a. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ya.
Sekalipun dia seorang perwira, dia merasa tetap rendah di hadapan Tuhan. Perwira ini bukan dari keturunan Israel, melainkan seorang perwira yang berasal dari Romawi, yang bukan orang Yahudi. Sebab itu dia merasa tidak pantas menerima Yesus masuk ke dalam rumahnya. Kemudian kalau kita berbicara tentang kerendahan hati ini, Bapak Inang, mari kita lebih dalam lagi, kita baca lagi di ayat yang ke-9. Di situ lebih jelas lagi. Sebab aku sendiri seorang bawahan, ya, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka pergi. Disuruh datang, maka datang. Disuruh lakukan ini, maka dilakukan. Nah, di situ semakin membuka siapa si perwira ini, apa jabatannya. Tetapi apakah itu berlaku di hadapan Tuhan? Apakah kekayaan, jabatan itu berlaku di hadapan Tuhan? Tidak. Justru dia tetap merasa aku lebih rendah daripada Tuhan. Nah, dari ayat ini Bapak Inang, dari sikap kerendahan hati ini Bapak Inang, mari kita tarik dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap kita saat kita menghadap Allah kita di dalam doa? Apakah kita merendahkan hati kita saat berdoa? Ataukah justru kita menghadap Tuhan kita dengan membawa segala keakuanku, segala yang kita mampu? Saya bisa bertahan sampai saat ini Tuhan, itu karena kuatku. Saya bisa menyekolahkan, mendidik anak saya, membesarkan hingga dia berhasil, itu juga karena kuatku Tuhan, karena pintarku Tuhan. Dan saya bisa melewati masalah yang begitu sulit, itu juga karena saya mampu Tuhan. Atau justru Bapak Inang, di dalam kehidupan kita, saat kita menghadap Tuhan, kita mau merendahkan hati kita. Kita mau mengakui bahwa Tuhanlah yang esa, Tuhanlah yang berkuasa, dan tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Karena pada sesungguhnya bukti kasih dan kemurahan Tuhan pada manusia itu, Tuhan tidak pernah memandang siapa kita. Tuhan Yesus melihat kerendahan hati, melihat kesungguhan hati, melihat iman, melihat kasih sang perwira itu kepada hambanya, sehingga Tuhan melakukan mukjizatnya. Nah, di sini ada kemahakuasaan Kristus yang terjadi Bapak Inang, yang artinya ketika Yesus berfirman jadi, maka jadilah mukjizat itu atas hamba itu. Begitu juga dengan pergumulan kita. Apapun yang kita hadapi, ketika kita datang dengan kerendahan hati, kesungguhan hati, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan sanggup melakukan mukjizat dalam kehidupan kita. Sikap yang kedua, yang kita mau belajar, yang kita mau tarik menjadi teladan bagi kita, iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lanjutkan pada ayat yang ke-8b. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Iman yang luar biasa. Dia berpikir Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumahnya, tidak perlu menjamah si hambanya. Dengan iman yang teguh kepada Yesus Kristus, dia katakan, cukup katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Dengan keyakinan yang teguh, si perwira itu akhirnya menggugah Yesus untuk setuju, ya, aku akan sembuh. Namun apa yang terjadi Bapak Inang di dalam kehidupan kita? Seringkali selalu kita membesar-besarkan masalah kita. Sehingga apa yang terjadi? Terkesan iman kita kecil, iman kita ciut. Aduh, kok begini kondisinya Tuhan? Aduh, saya belum siap diperhadapkan dengan masalah ini, dengan penyakit ini, dengan kondisi yang sulit ini. Seringkali masalah yang datang dalam hidup kita, kita berpikir selalu lebih besar daripada iman kita. Tetapi lewat iman kepala tentara ini, Bapak Inang, kita mau belajar memiliki iman yang teguh, tanpa sedikit keraguan. Supaya apa? Supaya ketika kita memiliki iman yang teguh, kita mampu mengetuk pintu hati Tuhan. Kita mampu membuka pintu kesembuhan bagi kita yang sakit. Kita bisa membuka pintu kebahagiaan bagi diri kita. Membuka pintu kedamaian bagi diri kita, bagi hati kita yang mungkin saat ini sedang mandolin.
mampu membuka pintu-pintu bagi doa-doa yang saat ini Bapak Inang dan saya sedang gumulkan. Mari kita belajar dari kepala tentara ini, memiliki iman yang teguh tanpa keraguan sedikit pun. Mari kita renungkan pada diri kita, Bapak Inang, selama ini siapakah yang lebih besar dalam hidup kita? Apakah masalah kita? Atau iman kita kepada Yesus? Atau Yesus di dalam kita? Lalu bakal timbul, menyusul pertanyaan. Apakah Tuhan masih menemukan iman percaya itu? Apakah Yesus masih menemukan iman percaya seperti perwira di Kapernaum di zaman abad 21 ini? Di zaman era baru ini? Masihkah ada iman yang seteguh itu yang dapat Tuhan temukan di jemaat sektor 3? Lebih mengerucut lagi, apakah Tuhan masih menemukan iman seteguh itu di dalam keluarga kita, di dalam diri kita? Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita, Bapak Inang, pribadi lepas pribadi. Karena memang pada saat itu, di dalam cerita itu, Tuhan sungguh senang. Tuhan sangat respect pada perwira itu. Karena melihat iman perwira yang sangat luar biasa, ya. Yang saya katakan sungguh besar. Yang saya katakan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Namun ternyata di dalam cerita itu pun ada hal kekhawatiran. Ada yang Tuhan Yesus takutkan, yang Tuhan khawatirkan, yaitu Tuhan tidak menemukan iman sebesar perwira itu di antara orang Israel. Ini yang membuat Allah sedih. Ini yang membuat Allah khawatir, takut. Ya, karena justru Allah tidak menemukan iman di antara keturunan bangsa pilihannya. Mari kita baca pada ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ya, karena perwira ini memang bukan dari Israel, Bapak Imam, bukan keturunan Israel, melainkan perwira ini dari Romawi. Tapi apa yang terjadi? Justru yang terjadi adalah pada ayat yang ke-11, "Aku berkata kepadamu, akan banyak orang datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga." Sementara apa? Pada ayat yang ke-12, "Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Yesus melayani orang-orang Yahudi. Yesus mengasihi, melayani orang-orang Israel. Tetapi justru di luar orang Israel yang akhirnya ikut di dalam perjamuan bersama Yesus. Sementara orang-orang dari kerajaan itu yang dimaksud adalah orang-orang pilihan Allah, bangsa Israel, ya, yang justru akan dicampakkan ke dalam kegelapan. Keretakan gigi di situ. Kiranya jemaat GKPS Pontianak, jemaat sektor 3 adalah jemaat yang dipilih, yang dipanggil oleh Yesus untuk duduk bersama-sama dengan Yesus di perjamuannya nanti. Hal yang menjadi pelajaran berikutnya, Bapak Ibu. Pertama, kita belajar merendahkan hati menghadap Tuhan. Yang kedua, kita belajar memiliki iman yang teguh. Yang ketiga, iman menghasilkan buah yang sedang dilihat, enak dirasakan, enak dinikmati. Mari kita baca pada ayat yang ke-13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Buah dari iman yang teguh dapat kita rasakan dan nikmati. Jangan kiranya kita yang hadir hanya selalu menjadi pendengar, ya, hanya selalu menjadi pengamat akan hasil, akan buah dari iman yang orang lain rasakan. Namun kita pun diajak, ya,
untuk mengalami, untuk menikmati buah dari iman-iman kita, baik itu kepada Yesus Kristus. Saya yakin jemaat sektor 3 yang hadir malam hari ini memiliki pergumulan masing-masing, memiliki kesusahan masing-masing, memiliki doa-doa masing-masing ya. Katakan dengan lantang, Allahku yang lebih besar daripada masalahku. Sampailah kita pada korelasi dengan nats khotbah hari Minggu yang terambil dari Kejadian 39, di mana Yusuf yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus hadir di rumah keluarga Potifar ya, yang menjadi saluran berkat bagi keluarga Potifar. Maka kita pun diajak melalui firman ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga apa Bapak Inang? Sehingga lewat firman malam hari ini, Matius 8 ayat 5, kita belajar iman perwira, kepala tentara. Kita belajar tentang iman Yusuf, kebaikan Yusuf, ya, takut akan Tuhannya si Yusuf ini, sehingga memampukan kita untuk belajar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sesuailah dengan topik mingguan kita, yaitu Gabe Pasu-Pasu Ibagas Jehovah. Lalu timbullah pertanyaan, bagaimana kita bisa hadir menjadi berkat bagi banyak orang? Bagaimana kita bisa hadir sebagai orang percaya menjadi berkat bagi banyak orang? Menjadi berkat di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah lingkungan majelis, di tengah-tengah lingkungan keluarga kita. Yang pertama Bapak Inang, kita mau diajak untuk memiliki kepedulian. Untuk memiliki kepedulian. Hati yang peduli itu adalah kondisi hati, kondisi sebuah pribadi yang mampu melihat apa yang terjadi di luar dirinya. Itulah hati yang peduli. Belajar dari perwira ini mampu melihat hambanya yang saat itu sedang sakit, sedang lumpuh. Ya. Dipikir secara status sosial, hamba itu sebenarnya tidak berharga bagi perwira itu. Tapi apa yang terjadi? Perwira itu terpanggil untuk menjadi berkat bagi hambanya, sehingga terbukalah hati sang perwira ini. Terbuka matanya akan apa yang terjadi di sekeliling dia. Apa yang menjadi pergumulan di dalam rumahnya. Bila kita tarik kembali di dalam kehidupan kita Bapak Inang, kita dipanggil entah itu sebagai apa, entah itu sebagai majelis, entah itu sebagai pengurus seksi, entah itu sebagai bapak, sebagai inang, sebagai anak, sebagai kepala mungkin di tempat pekerjaannya, sebagai orang yang dipercayai mungkin, atau sebagai pekerja di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita. Apakah kita bisa belajar dari perwira ini? Memiliki hati yang peduli apa yang terjadi di lingkungan kita, di dalam keluarga kita, di dalam berjemaat, bergereja kita. Mari kita mau menjadi berkat. Kita boleh peduli melihat apa yang menjadi pergumulan di tengah-tengah majelis, jemaat, keluarga, apa yang dihadapi oleh pasangan kita, suami, istri, apa yang dihadapi oleh anak-anak kita, mulai pertumbuhan, masa sekolah. Terkadang saking sibuknya, kadang tak peduli apa yang terjadi pada anak. Saking dipenuhi dengan masalah, kita lupa anak-anak perlu kita lupa orang tua butuh kita. Melalui firman ini kita diingatkan. Melalui firman ini kita dimampukan untuk memiliki hati yang peduli. Yang kedua Bapak Ina, bagaimana kita bisa hadir menjadi berkat bagi orang lain? Yaitu pada ayat yang ke-6, kita kembali pada ayat yang ke-6. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Di ayat 6 yang begitu singkat ini, ada 3 hal yang dapat kita lihat. Yang pertama, di situ ada kata benda, yaitu sebuah kondisi. Sebuah kondisi seorang hamba yang sedang sakit.
yang sedang sakit lumpuh. Yang kedua, pada ayat yang ke-6 dapat kita tarik juga ada kata sifat di situ. Karena dia sakit, dia lumpuh, ada kata sifat di situ, menyakitkan. Ya, menyakitkan, menyedihkan, ya. Dalam kondisi itu tidak ada kuasa yang mampu dilakukan oleh hamba itu. Dia benar-benar bergantung pada orang lain, pertolongan orang lain. Dan yang ketiga bisa kita temui di situ Bapak Ina, ada kata kerja, yaitu penyakitnya yang selalu menyiksa dia. Nah, dari ketiga hal ini, ya, maka timbullah rasa simpati, rasa empati si perwira ini terhadap hambanya tadi. Simpati itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sim, patos. Sim itu melihat, patos itu merasakan. Jadi samalah itu dengan doa syafaat Bapak Ina. Kalau kita berdoa syafaat bagi orang lain, ya, kita mampu melihat apa yang menjadi pergumulan bagi orang lain. Dan ketika kita berdoa bagi mereka, kita bukan hanya melihat, kita mampu merasakan. Jadi doa syafaat ini juga berasal dari simpatos tadi. Simpatos, melihat dan merasakan. Namun Bapak Ina, ini tidaklah mudah. Ini susah. Tidak mudah untuk bisa melihat kesusahan orang lain sampai ke tahap merasakan. Dan juga tidak sedikit yang terjadi, justru kita senang melihat kesusahan orang lain. Di luar Kristen, banyak saya temui, apalagi di dunia kerja tempat saya, banyak kali orang senang ketika melihat penderitaan orang lain, ketika melihat susahnya orang lain. Tetapi melalui firman ini, kita mau diajar, kita mau diajak untuk bisa melihat kesusahan orang lain. Dan bukan saja melihat, namun kita bisa ke tahap merasakan. Patos, simpatos, simpati. Sebab itulah yang dialami perwira ini. Dia bersimpati kepada hambanya, sehingga dia memanggil Tuhan Yesus. Dia beriman, Tuhan Yesus mampu menyembuhkan hambanya. Sebab itu dengan adanya rasa simpati, maka kita mampu untuk menjadi berkat. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Kita harus memiliki rasa tanggap, tekad. Jadi saat kehadiran Yesus di Kapernaum, si perwira ini peka akan kehadiran Yesus. Ya, ketika dia peka, ada tekad, ada tanggap untuk menemui Yesus, untuk mengatakan pada Tuhan Yesus, tolonglah hambaku. Katakan sepatah kata tentang kesembuhan saja, maka hambaku bisa sembuh. Ya, jadi ketika kita sudah memiliki rasa tanggap dan tekad, maka kita tahu apa yang terjadi dalam jemaat kita dan pelayanan kita. Kita mau terbuka kepada Tuhan dalam doa. Kita bertekad datang kepada Tuhan. Jangan maju mundur cantik ya, sesuai lagu ya. Tetapi kita harus bertekad maju menghadap Tuhan, terbuka kepada Tuhan di dalam doa kita, dan kita bertekad dengan iman yang teguh, sehingga kita bisa menjadi pendoa, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, inilah Bapak Ina yang menjadi model yang mau kita ambil dari firman ini. Dari ketiga hal di atas, bahkan dari sikap dari perwira ini, seperti merendahkan hati, memiliki iman yang teguh, kemudian merasakan buah dari iman itu. Kemudian kita juga belajar dari model ketiga hal di atas yang akan memampukan kita menjadi berkat. Milikilah kerendahan hati, milikilah iman yang teguh, supaya kita dapat merasakan dan menikmati buah dari iman itu. Dan kita juga mau belajar
untuk memiliki hati yang peduli. Kita juga mau belajar bagaimana bisa ke tingkat simpati, simpatos, yang bisa melihat pergumulan orang lain, yang bisa merasakan pergumulan orang lain, hingga kita memiliki tekad, memiliki tanggap. Dan ketiga hal itulah yang akan memampukan kita untuk menjadi berkat, baik di dalam keluarga kita, baik di dalam dunia pekerjaan kita, baik di dalam dunia pelayanan kita, bermasyarakat. Kita akan dimampukan untuk menjadi berkat. Kita diberkati Tuhan, sebab itu jadilah berkat. Karena kita dipilih, kita dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat beriman, selamat menjadi berkat. Salam juang. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau malam hari ini kami mau duduk diam dan belajar akan kebenaran firman. Kami diingatkan untuk memiliki hati yang peduli. Kami diingatkan untuk memiliki simpati terhadap orang lain. Dan kami juga diingatkan untuk memiliki tanggap dan tekad. Sehingga melalui ketiga hal ini Tuhan, kami dimampukan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapak, biarlah kami juga boleh belajar dari sikap dari perwira ini. Saat kami menghadap Engkau, kami boleh merendahkan hati kami. Kami boleh memiliki iman yang teguh, sehingga suatu saat kami juga boleh merasakan buah dari iman percaya kami kepada Engkau. Dan ketika kami sudah diberkati Tuhan, kami pun rindu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tolong mampukan kami. Tuhan tolong kami di dalam keluarga kami, di dalam kami bermasyarakat, berjemaat, sehingga kami dimampukan untuk hadir menjadi berkat bagi orang yang ada di sekeliling kami. Kami hadir untuk peduli bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih banyak ya Bapak. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus dan selalu mengingatkan kami, bahkan menguatkan kami menjalaninya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Inilah firman yang boleh kami pelajari bersama. Hamba yang boleh selesai berbicara, tetapi kami percaya Engkau Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami, memberkati kami, sehingga kami menjadi jemaat, menjadi bangsa pilihan Tuhan yang boleh duduk nantinya bersama-sama dengan Engkau di dalam perjamuan-Mu ya Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Sebelum masuk kita kembali ke ngopang video, menurut kita buka kita buku kita kembali Haleluya nomor 350. Haleluya nomor 350. Kedengkun kita ayat nomor lobe pahun ayat nomor 2. Polongna hubani Tuhan, polongna hubani Tuhan kedengkun kita. Polongna hubani Tuhan, narohu ba Jesus din, sai totat doar sinondang, holongi Tuhan tain, sai sondang kon maholongi, das bayhago lapani, asehan ganu berdosa, ipaluanai bata,
sembah dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur terima kasih Tuhan menaikkan pada malam hari ini, karena kami merasakan Tuhan kasih dan anugerah-Mu yang boleh Kau nyatakan dalam hidup kami. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh menikmati kebaikan Tuhan melalui kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat malam hari ini Tuhan. Engkau telah mengumpulkan kami jemaat Ikut 3 untuk kami boleh beribadah di rumah keluarga tempat ini. Sebagai ungkapan rasa syukur kami Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Namun Tuhan, sebelum lebih jauh kami memohon pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, melalui dosa pahat kami Tuhan. Kiranya terlebih dahulu Tuhan ampuni kami atas segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak Tuhan untuk menerima setiap kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami juga berdoa buat keluarga di tempat ini yang telah bersedia membukakan pintu hati mereka dan juga membukakan pintu rumah mereka Tuhan, untuk kami boleh beribadah memuji muliakan Engkau. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati keluarga ini Tuhan. Engkau berkati rumah tempat mereka tinggal ya Tuhan. Engkaulah yang tinggal bersama-sama dengan mereka di tempat ini untuk terus memelihara dan menjaga kehidupan mereka ya Bapa. Berkati keluarga ini ya Tuhan dalam pekerjaan mereka, melalui pekerjaan yang mereka punya, biarlah mereka boleh mencukupkan segala kebutuhan di dalam rumah tangga mereka, secara khusus untuk anak-anak mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa buat kesehatan, kekuatan, kiranya senantiasa Tuhan berikan kepada mereka sekeluarga, buat bapak dan ibu di rumah ini juga Tuhan, secara khusus anak-anak Tuhan, kiranya Kau memberkati mereka di dalam kehidupan mereka Bapa, di dalam sekolah mereka, di dalam perkuliahan mereka, kiranya Tuhan yang memberkati. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan boleh nyata dalam hidup mereka. Kau berkati masa depan mereka Tuhan, Kau berikan masa depan yang penuh harapannya Bapa. Berkati perkuliahannya Tuhan, biarlah untuk Dita Kau berkati perkuliahannya Bapa. Berikan hikmat senang bagi dia ya Tuhan, untuk dia boleh menyelesaikan pendidikannya di dalam perkuliahan Tuhan, sehingga dia boleh mencapai cita-cita yang dia inginkan ya Tuhan. Secara khusus buat Nesa ya Tuhan, kami memohon kepada-Mu Bapa, kiranya Kau berkati dia yang akan berangkat ke Jakarta akhir bulan ini Tuhan, untuk melanjutkan kuliahnya Bapa. Kiranya Kau berkati perjalanannya Tuhan. Kau persiapkan hati pikirannya Bapa, untuk dia berangkat ke Jakarta, jauh dari keluarga, jauh dari kedua orang tuanya ya Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, Engkau senantiasa yang terus menopang dia, memberikan kekuatan, kesehatan bagi dia ya Tuhan. Berkati perjalanan nanti Tuhan, baik dari Pontianak sampai ke Jakarta. Berkat kendaraan yang tumpanginya, baik darat maupun udara ya Tuhan. Biarlah dia boleh tiba di Jakarta dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Dan persiapkan hatinya Tuhan untuk dia melanjutkan perkuliahannya Bapa. Karena Kau pertemukan dia dengan orang-orang yang baik di tempat tinggalnya Tuhan, dan juga tempat perkuliahannya. Biarlah dia boleh bertemu dengan orang-orang yang senantiasa boleh saling mengasihi satu dengan yang lain ya Tuhan. Jauhkan dia dari segala mara bahaya Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang terus memberikan iman yang kokoh bagi dia Tuhan, supaya dia terus berpengharapan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami juga berdoa buat Opung kita yang akan berangkat dari Medan menuju ke Jakarta ya Tuhan. Kiranya kami percaya juga Tuhan yang memberkati perjalanannya. Biarlah dia boleh tiba di Jakarta, bertemu dengan Nesa, dan boleh menjaga dan memelihara kehidupan mereka di Jakarta, sehingga Tuhan yang memberkati kesehatannya juga ya Tuhan. Biarlah Tuhan dia juga sentiasa Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat setiap kami yang boleh hadir pada saat malam hari ini Bapa. Kami datang dengan berbagai pergumulan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang lebih mengerti, Engkau yang lebih mengetahui apa yang kami rasakan, apa yang kami pikirkan, dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan menggenapi semuanya bagi kami ya Bapa. Berikan kami kesehatan dan kekuatan Tuhan, terutama cuaca saat ini Tuhan yang kurang mendukung bagi kami, yang membuat kami sering lemah, anak-anak terutama ya Tuhan. Kiranya Kau berkati kesehatan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat saudara kami yang tidak bisa hadir pada malam hari ini. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi halangan mereka, tapi kami percaya Tuhan Engkau juga senantiasa memelihara memberkati mereka, sehingga di hari-hari mendatang Tuhan kami boleh ada bersama-sama dengan Engkau memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan. Makasih Bapa di surga. Kami juga bersyukur buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Nya begitu indah bagi kami pada malam hari ini ya Tuhan. Lewat iman seorang perwira yang begitu besar ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah juga kami boleh mempunyai iman seperti itu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Maka
kami juga akan terus Tuhan berkati dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu begitu luar biasa bagi kami ya Tuhan. Kiranya Kau berkati dia di dalam pekerjaannya, berkati di dalam pelayanannya Tuhan, berkati juga di dalam rumah tangga dan juga anak-anak ya Bapa. Terima kasih pada surga, kami juga berdoa buat semua keluarga jemaat-Mu yang ada di Circle 3 ini ya Tuhan. Kiranya Kau berkati kami semua dalam keluarga kami, Engkau berkati pekerjaan Tuhan, berkati kesehatan kekuatan, Engkau berkati juga anak-anak yang Kau titipkan bagi kami ya Tuhan, mulai dari kecil sampai yang besar, bahkan yang sudah bekerja. Kiranya Tuhan berkati di dalam kehidupannya, berikan kesehatan kekuatan, terus buat anak-anak Tuhan di dalam pendidikannya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat di sana bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh melanjutkan pendidikan mereka di tempat mereka masing-masing ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan anak-anak kami dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan bagi mereka Bapa. Berkati kami kedua orang tuanya Bapa, biarlah kami boleh mencukupkan segala kebutuhan mereka melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Makasih pada surga, kami juga berdoa buat orang tua kami yang sudah lansia Tuhan di Circle 3 ini, yang rentan dengan kelemahan tubuh ya Bapa. Kami serahkan ke tangan-Mu Bapa, biarlah Engkau yang campur tangan untuk terus memelihara, memberkati, dan memberikan kesehatan dan kekuatan Tuhan di masa-masa tua mereka. Karena Tuhan terus yang menopang di dalam kehidupan mereka Bapa. Makasih pada surga, kami juga berdoa buat ibadah minggu ya Tuhan. Kiranya Tuhan persiapkan hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan hari Minggu, baik ibadah pagi maupun siang Tuhan. Biarlah Tuhan berkati, biarlah kami jemaat-Mu boleh hadir di tempat yang kudus itu Tuhan, untuk boleh beribadah memuji muliakan Engkau. Makasih pada surga, kami juga berdoa buat lingkungan tempat tinggal di kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau berkati semuanya, biarlah Tuhan kami boleh merasakan kenyamanan dan kedamaian Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati para pimpinan kami dari mulai tingkat tertinggi sampai paling bawah ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan juga bijaksana untuk mereka boleh memimpin bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik, seturut dengan kehendak-Mu dan takut akan Engkau. Secara khusus Tuhan, sebentar lagi kami akan merayakan kemerdekaan Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami keamanan dimanapun berada Tuhan di seluruh Indonesia ini. Biarlah kami boleh merayakan hari kemerdekaan kami dengan penuh sukacita yang berasal pada Engkau ya Bapa. Terima kasih pada surga, ada banyak hal yang kami minta di dalam doa ya Tuhan. Tapi Tuhan, biarlah Engkau sempurnakan doa kami yang tidak sempurna ini ya Tuhan. Terlebih dulu setelah Tuhan, ampuni kami segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak untuk kembali menerima anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sebentar kami akan pulang dari tempat ini juga Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau bertiba dengan kami masing-masing, dan boleh beristirahat sepanjang malam hari ini. Kegelapan malam sudah menjadi bagian daripada hidup kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa esok hari Tuhan akan bangunkan kami dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan kembali boleh beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa persembahan kami yang kami naikkan dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, termasuk kita, bagi tunggu bagi suhut. Menurut cerita, kembali haleluya nomor 207, ayat cara pohon ayat 2. Haleluya nomor 207, ayat cara pohon ayat 2. Banina martonggo lingkun hita. Banina martonggo ahu umamu o Tuhan kin ajar hama manjalo ganung nabi neremu mangapuhon songon Jesus bani sitaroroni sero suku pasaudonku pitarosumu Tuhan atap ahu surahon nadear baik golukon
Mangauhon papor saya gegalek peurhon seng rosuku pasaganku pitah rosumu Tuhan. Aku babi bisa babi. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami mengucap berterima kasih ya Bapa buat kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang Tuhan telah mengumpulkan kami kembali, khususnya jemaat Tuhan yang ada di wilayah yang 3 ini, boleh kembali berkumpul memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah pertemuan pada malam hari ini. Kami sukacita dan damai sejahtera serta kasih setia yang senantiasa boleh kami nikmati, boleh terjadi, dan setiap doa kami, setiap nyanyian pujian yang kami sudah sampaikan kiranya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa di tempat yang maha tinggi, kiranya setiap perjalanan ibadah kami mulai dari awalnya hingga sebentar lagi juga mungkin akan diakhiri, itu semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, mendatangkan kepada kita dan memberkat bagi setiap kami jemaat Tuhan yang boleh hadir pada malam hari. Terkhusus juga berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan ya Tuhan boleh pakai dia dan lagi makin banyak jiwa-jiwa yang boleh melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka. Untuk mau berdoa juga buat saudara keluarga terkasih kami. Bentar lagi juga mereka mungkin akan mau pulang. Bagaimana Tuhan boleh pelihara sertai mereka tiba di tempat ini penuh sukacita, penuh perlindungan dari para Tuhan. Untuk mau berdoa juga kiranya dalam perjalanan mereka nantinya juga mau pulang, kiranya Tuhan boleh lindungi, Tuhan boleh hantarkan mereka, tibakan mereka di rumah mereka dengan penuh sukacita yang bersumber dari Tuhan. Dan biarlah malam ini kami boleh istirahat, besok pagi kami bangun kembali penuh sukacita, penuh pemerawan di dalam Tuhan. Pujilah Engkau Bapa di tempat yang maha kudus, biarlah doa pengharapan kami. Ampuni kami juga akan segala dosa pelanggaran yang barangkali kami lakukan melalui tindakan, percakapan, perbuatan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Dan ya Tuhan boleh ampuni kami sehingga kami tetap boleh layak datang di hadapan-Mu, memuji Dia akan nama-Mu dalam kehidupan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kode Tuhan melalui usul kita kembali. Haleluya nomor 165. Haleluya nomor 165. Sangat meningon hikmah kita potuku galangan. Menurut kita kembali haleluya nomor 165 ayat 11 kembali ayat napa obat kon. Domalo jadaging kon. Domalo jadaging kon dingkon hita. Domalo jadaging kon, sio pit mata kon, oh Bapa panonggormu, naman jaga modong au, sasap hamahaganu. Sotalu haganu pansimbehin ipajore Jesus kin haganu pasoman kin ondos mahu tanganmu isini dunia on jaga
Aganubna horupe Amangapoin ale Maloja daging kon Sihon pipit mata kon Oh apa panunggonmu Naman jaga modomang Ondoskon hitama galangan tahu bani naibata martonggo mahita. Ham Tuhan naibata parholongate anjaha paridok ni uhur bagal. Puji-pujian apa terima kasih ma sombah konon nami hubamu. Halani doma ondos hatamu benami. Saya pargogohi hamma hanami mandalan konin bani goluh nami siganuk ari. Sai pasu-pasu hamma haganut juak-juakmu, nagabe parhiteanmu padaskon hatamu, hubani haganut jolma. Jalo anja pasu-pasu hamma galangan, nasinombah konon nami on, lau manupaki horja ihuriamu aselambin rarat hatamu in. Paingat hamma homa hanami pasal tanggung jawab nami itonga-tonga ni huriamu. Sonai homa keluarga pakon masyarakat te. Ibagas gorani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma galangan pakon tonggo namion. Amin. Riap mahita martonggo marhite tonggo nani ajarkon ni Tuhan Yesus kubata. Bapa nami dari atas, saya pasing mauramu, saya roma rajamu, saya sauma rosulimu, duri non sonai di atas. Berenama benami sedari orang hari-hari, sasapa marusa nami soma penasat kami, bagi dosanya soma nama dosa kami. Ulang nami boleh hampa rajawan, lalu hampa nami bani pengaku, ai hampu simada rajamu, aku nagugohon, apa sapa dosa kami luka kami. Amin. Jalo hitama pasu-pasu tumbani Tuhan naibata. Idop ni uhur ni Tuhata Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ini naibata Bapa. Apa persauran ni tondui napasing nama kasongani kita ganupan. Amen, amen, amen. Amin. 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 Shalom. Habis.